Shalom teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya, Andreas Halim. Saya merupakan pewarta perutusan dari PDUM-PKK Maria Bunda Karmel yang terdaftar di bawah BPK PKKKAJ. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai arti melayani Tuhan. Nah, setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Setiap dari kita juga pasti pernah merasa ditolong oleh Tuhan. Biasanya, setelah kita merasakan satu pengalaman di mana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, kita juga rindu untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam doa maupun di dalam perayaan Ekaristi. Lalu kita juga rindu untuk kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, dan kita pengen kasih tahu mereka bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Inilah sebenarnya arti dari melayani. Bagaimana tindakan kita sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap dari kita dipanggil untuk melayani. Khususnya teman-teman yang masih muda, kalian semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena kitalah yang menjadi kesaksian atas kebaikan Tuhan. Kalau nggak melalui kita, dari mana lagi kesaksian Tuhan akan diwartakan? Dari mana lagi kesaksian Tuhan akan dinyatakan? Lewat setiap kesaksian kita, lewat setiap perbuatan-perbuatan kita di dalam Tuhan, maka di sana kita sudah melayani Tuhan. Di sana kita sudah memberikan hidup kita untuk melayani. Sebenarnya, kesempatan untuk melayani Tuhan adalah satu anugerah, teman-teman. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Karena nggak semua orang yang bisa melayani, mereka mau melayani. Tapi, juga nggak semua orang yang mau melayani, bisa untuk melayani. So, kalau teman-teman mungkin saat ini teman-teman sudah aktif di dalam pelayanan, udah nggak asing lagi dengan yang namanya pelayanan, bersyukurlah, karena itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Nggak semua orang bisa seperti teman-teman untuk melayani, atau nggak semua orang mau untuk melayani. Nah, bagaimana kita harus melayani? Pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita harus melayani, dan bagaimana kita melayani, kita lihat bagaimana Yesus melayani. Pelayanan itu sebenarnya nggak dalam lingkup gereja saja, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita bisa melayani Tuhan. Salah satunya misalnya dalam lingkup paroki, mungkin kita udah sering melayani dalam persekutuan doa, ataupun lingkungan, ataupun misalnya terlibat di dalam atau di dalam wilayah atau OMK wilayah, kita bisa aktif di sana. Tapi jauh melebihi itu, kerinduan Tuhan sebenarnya dimanapun kita berada, kita selalu melayani Tuhan. Yang artinya kita menyatakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Nah, itulah kita melayani Tuhan. Kita lihat bagaimana kita melayani Tuhan dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Judul perikop dari Injil ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bagaimana kita melayani, Yesus sudah mengajarkan di dalam perikop yang tadi kita baca sama-sama. Hal yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang yang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau teman-teman lihat, saat Yesus datang ke daerah tersebut, Yesus ingin menyingkir dan mengasingkan diri. Tetapi ternyata di ayat ke-14 dikatakan bahwa ada orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan Yesus bilang dia punya belas kasih, dia tergerak oleh belas kasihan, dan dia menyembuhkan orang-orang banyak itu. Yesus melayani orang-orang banyak itu. Maka hal yang pertama bagaimana kita bisa melayani adalah kita harus punya hati yang berbelas kasih. Paus Fransiskus memberikan dua latihan sederhana. Kenapa? Karena untuk punya hati yang berbelas kasih ini, kita harus melatih. Memang nggak instan, nggak kita langsung bisa punya hati yang berbelas kasih sama seperti Yesus. Tapi ada dua latihan sederhana yang Paus Fransiskus bagikan kepada kita untuk kita bisa punya hati yang berbelas kasih. Yang pertama adalah tidak menghakimi. Mungkin teman-teman bisa baca di dalam Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 2. Bagaimana kita tidak menghakimi orang lain supaya kita pun juga tidak dihakimi. Dan yang kedua, kita mengampuni yang bersalah kepada kita di dalam Matius bab 6 ayat yang ke-12. Dengan kita melakukan dua hal ini, teman-teman, kita percaya bahwa kita akan terlatih semakin berbelas kasih. Karena kita tahu bahwa saat kita fokus untuk menghakimi orang lain atau kita membenci orang lain, maka kita akan kehilangan waktu kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Dengan kita mengasihi orang lain, kita nggak akan punya waktu untuk kita membenci ataupun menghakimi mereka. Itu hal yang pertama, kita punya hati yang berbelas kasih seperti Yesus. Hal yang kedua, bagaimana kita melayani dalam segala situasi. Di ayat yang ke-15 sampai dengan 16 dikatakan seperti ini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Nah, ini ide dari para murid. Tapi coba kita lihat, di ayat yang berikutnya, Yesus katakan, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." So, artinya Tuhan gak setuju nih sama idenya para murid bahwa mereka harus disuruh pulang dan mereka cari makan masing-masing. Yesus bilang apa? Dalam perkataannya di ayat yang ke-16 ini, kamu harus memberi mereka makan. Perintah Yesus jelas bahwa kita harus melayani, kita memberi mereka makan, yang artinya adalah kita melayani dalam segala situasi. Murid-murid saat itu sudah capek keadaannya. Murid-murid sudah belum makan juga mungkin, dan saat itu hari sudah mulai malam dan mereka masih sibuk melayani dan mereka harus mempersiapkan makanan. Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Artinya dalam segala situasi kita harus melayani Tuhan. Misalnya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, hal yang simple. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di dalam rumah kita misalnya, bersama dengan kedua orang tua kita, ataupun bagi kita yang sudah berkeluarga bersama dengan keluarga kita, bagaimana kita bisa melayani mereka, yang artinya bagaimana kita bisa tetap mengasihi mereka, kita bisa tetap menunjukkan Kristus di dalam diri kita, saat keadaan tidak enak sekalipun, saat keadaan capek sekalipun. Kadang kalau udah capek, kita maunya punya waktu yang private, kita maunya kita sendiri. Tapi saat kita harus mengasihi orang lain, kita harus dituntut oleh Yesus untuk kita bisa tetap melayani dalam segala situasi apapun. Sebagai contoh, saat saya pulang dari bekerja, waktu saya masih bekerja dahulu, dan kantor saya waktu itu cukup jauh, dan saat saya pulang ke rumah, saya bertemu dengan orang tua saya, ya, yang biasanya masih yang sudah ada di rumah adalah mama saya. Dan saat saya bertemu dengan dia, biasanya orang tua itu bawel, ya, dalam tanda kutip. Sebenarnya mereka kangen sama kita, mereka pengen ngobrol sama kita, mereka tanya banyak hal. Tapi karena saya sudah capek, akhirnya saya nggak bisa menjawab dengan kasih. So, teman-teman, saat Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan saat murid-murid sudah capek, berarti dalam keadaan apapun kita juga diajak untuk mengasihi, terutama orang tua kita, terlebih lagi orang tua kita. Bagaimana kita bisa mengasihi mama kita, papa kita saat keadaan kita nggak baik sekalipun. Itu pengalaman saya, bagaimana dulu saya malah bukannya melayani mereka, malah bukannya saya mendengarkan mereka atau bercerita bersama dengan mereka, tapi saya malah maunya saya sendiri. Dan saat itu saya merasa bahwa
saya ada sesuatu yang salah dalam diri saya dan saya coba ubah itu. Dan Tuhan mengajak ternyata saya untuk melayani dalam segala situasi. Meskipun saya capek sekalipun, saya tetap melayani, saya tetap mengasihi orang tua saya. Nah, hal yang ketiga, bagaimana kita melayani adalah kita menyerahkan keterbatasan kita kepada Yesus. Teman-teman, saya tahu pasti kita punya keterbatasan dalam kehidupan ini. Misalnya, faktor yang eksternal, saat kita mungkin nggak punya waktu, dikatakan kita merasa kita nggak punya waktu untuk kita datang misalnya ke dalam persekutuan doa atau pertemuan-pertemuan doa di dalam lingkungan gereja, lalu di sana kita mungkin punya alasan kita pekerjaan yang selalu lembur atau apapun itu merupakan faktor eksternal. Nah, ada juga mungkin faktor internal, bagaimana kita merasa kita diri belum layak, kita merasa diri kita berdosa, kita masih banyak kekurangan mungkin karena masa lalu kita yang nggak baik. Ini adalah faktor internal dari dalam diri kita. Nah, jika eksternal, kita perlu perjuangkan dan kita perlu komitmen. Perlu kerinduan teman-teman untuk hal ini. Misalnya, saat kita mau datang ke pertemuan doa ataupun pertemuan-pertemuan dalam lingkungan gereja, kita perlu memperjuangkan bagaimana kita bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin supaya pekerjaan kita bisa selesai dan kita sungguh-sungguh rindukan ini, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau datang, tolong saya untuk saya bisa punya waktu bersekutu dengan Engkau. Jadi, kalau kita sudah merindukan dan kita sudah mengatur, maka saya percaya Tuhan akan membantu teman-teman untuk bisa datang ke dalam pertemuan doa tersebut. So, nggak ada alasan untuk kita sebenarnya nggak bisa punya waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam sehari-hari kita. Dan saat itu Tuhan akan bantu kita supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Nah, jika faktor-faktornya internal, teman-teman, kalau kita merasa diri kita nggak layak untuk kita melayani, percayalah, nggak ada manusia satupun yang layak untuk melayani Tuhan, termasuk saya yang berbicara di sini. Tapi kita tahu, kalau kita tunggu diri kita perfect, maka itu nggak akan pernah terjadi, teman-teman. Kita percaya kalau kita melayani Tuhan, semakin hari kita semakin diubahkan. Jadi bukan tunggu perfect, tapi di dalam Tuhan, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya akan diubahkan. Jika masih ada kebiasaan buruk, mari saya ajak teman-teman semua untuk kita tinggalkan, kita bertobat dan kita tinggalkan. Jika ada masa lalu, teman-teman lupakan, serahkan kepada Yesus. Kita tahu masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Karena di dalam Tuhan, kita akan diubahkan. Misalnya, kita punya sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang emosi. Seperti saya punya kekurangan adalah sifat saya yang mungkin seringkali lebih gampang emosi. Dan saat itu kita serahkan kepada Yesus, maka Tuhan akan pelan-pelan ubahkan. Nggak instan, tapi Tuhan akan bimbing, Tuhan akan berbicara kepada kita supaya kita bisa mengerti di mana kesalahan kita dan kita bisa memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang salah. Pada akhirnya kita mintalah sama Yesus untuk kita bisa melakukan ketiga hal ini. Hingga akhirnya pelayanan kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa berbuah buat setiap keluarga kita, buat setiap sahabat-sahabat kita, buat setiap orang yang kita jumpai. Semoga demikian dan teman-teman tetap bersemangat dalam melayani Tuhan bagi teman-teman yang sudah dalam pelayanan, dan buat teman-teman yang belum melayani, carilah paroki terdekat, persekutuan doa terdekat, datang dan rasakan kasih Tuhan dan ceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.